Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif dengan NIM 2021 70004. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi 1 yang berjudul latihan beban. Baik, di sini ada kasus Jeremy, laki-laki berusia 22 tahun, adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain bicep curl, leg press, dan beberapa variasi sit up. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Demikian juga perutnya terbentuk six pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya Cindy, seorang wanita berusia 18 tahun. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih. Namun demikian, tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan, dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah lagi latihan karena mulai sibuk dalam menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Nah, terdapat 9 pertanyaan yang akan dibahas pada topik kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada topik atau pertanyaan yang pertama. Itu jelaskan struktur anatomi dan histologi dari otot. Poin pembahasannya sendiri yaitu struktur otot superior hingga inferior, kemudian ada struktur histologi dari otot. Nah, ini adalah struktur superior dari otot, di mana ini merupakan ekstremitas atas. Di sini ada otot-otot atau musculus deltoideus, kemudian ada musculus bicep brachii, kemudian ada musculus brachialis, kemudian ada musculus brachioradialis, kemudian ada musculus planator teres, musculus flexor carpi radialis, dan otot-otot yang lainnya. Kemudian untuk tampak depan atau tampak anteriornya sendiri, di sini ada musculus trapezius, kemudian ada musculus teres minor dan musculus teres mayor, kemudian ada musculus triceps brachii, musculus brachioradialis, musculus extensor digitorum, musculus abductor pollicis longus, musculus tendon extensor pollicis longus, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk tendon dan otot-otot yang berada di bagian jari-jari tangan. Kemudian kita akan masuk pada otot-otot yang berada di bagian posterior dari punggung. Di sini ada musculus trapezius yang terbagi lagi menjadi pars descendens, pars transversus, dan pars ascendens. Kemudian ada musculus teres mayor, kemudian ada musculus rhomboideus mayor, kemudian ada musculus oblique externus abdominis, kemudian ada musculus latissimus dorsi. Kemudian untuk tampak anteriornya sendiri, di sini ada musculus pectoralis mayor, kemudian di sini ada musculus serratus anterior, kemudian ada musculus latissimus dorsi, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada linea alba, dan otot-otot yang lainnya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada struktur otot di bagian inferior atau ekstremitas bawah. Di antaranya yaitu ada otot-otot dari paha depan atau otot-otot quadriceps yang terdiri dari musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, dan musculus vastus medialis. Kemudian untuk tampak posteriornya sendiri, di sini ada otot-otot gluteus yang terdiri dari musculus gluteus minimus dan musculus gluteus maximus. Kemudian ada otot-otot hamstring atau otot paha belakang yang terdiri dari musculus semitendinosus, musculus biceps femoris, dan musculus semimembranosus. Kemudian ada musculus gracialis. Kemudian di sini ada otot-otot betis yang terdiri dari musculus gastrocnemius. Kemudian ada musculus soleus yang nantinya akan terhubung ke tendon terbesar di tubuh manusia, yaitu tendon calcaneus. Ini merupakan otot atau tendon yang berada di jari-jari kaki. Kemudian kita akan masuk kepada fungsi dari jaringan otot. Fungsi dari jaringan otot sendiri diantaranya ada 3, yaitu yang pertama untuk melakukan pergerakan, yang kedua untuk stabilisasi atau keseimbangan tubuh, kemudian yang ketiga ada termogenesis, yaitu terkait dengan proses produksi panas, di mana sekitar 85% panas di tubuh manusia itu dihasilkan oleh adanya kontraksi dari otot. Nah, kita akan masuk kepada struktur histologi dari otot polos. Nah, seperti yang kita tahu, jenis otot sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis otot ya. Yang pertama ada otot polos.
yang kedua ada otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung. Di mana otot polos sendiri itu strukturnya itu berbentuk seperti gelendong dengan satu inti sel yang berada di bagian tengah. Kemudian ada mitokondria sebagai penghasil energi, kemudian ada filamen-filamen, kemudian ada sitoskeleton, badan padat, dan juga caveoli. Kemudian ada struktur histologi daripada otot rangka. Nah, struktur histologi daripada otot rangka itu memiliki garis pita gelap dan pita terang dengan banyak inti yang berada di bagian samping. Kemudian otot rangka ini kerjanya itu sangat keras tapi tidak dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan otot polos yang tadi, otot polos ini kerjanya itu sangat lambat tapi dapat bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Kalau di otot polos sendiri itu contohnya di bagian sistem pencernaan, sedangkan di bagian otot rangka itu contohnya di bagian otot-otot yang kita kehendaki seperti bicep maupun tricep. Kemudian otot rangka sendiri itu disusun atas filamen-filamen tipis berupa aktin dan miosin, di mana kumpulan dari filamen-filamen ini akan membentuk satu miofibril. Kemudian miofibril ini akan dibungkus oleh retikulum sarkoplasma, di mana kumpulan daripada sarkoplasma ini akan membentuk satu serat otot. Satu serat otot ini kemudian akan dibungkus oleh lapisan terdalam daripada otot rangka, yaitu lapisan endomesium. Kemudian kumpulan daripada serat otot atau yang kita sebut dengan sarkolema ini akan membentuk satu fasikulus, di mana kumpulan daripada fasikulus ini akan dibungkus lagi oleh lapisan yang kedua dari dalam yang kita sebut dengan lapisan perimisium. Nah, kumpulan dari fasikulus ini nantinya akan membentuk satu otot rangka. Otot rangka tersebut nantinya akan dibungkus lagi oleh lapisan terluar dari otot rangka yang kita sebut dengan lapisan epimisium. Kemudian komponen serat dari otot rangka sendiri ada neuron, kemudian ada filamen tebal dan filamen tipis, kemudian ada retikulum sarkoplasma, kemudian ada tubulus T atau tubulus transversus, ada inti sel atau nukleus, mitokondria, sarkolema, dan juga miofibril. Nah, kemudian ada struktur histologi dari otot jantung. Otot jantung ini sering saya katakan sebagai otot istimewa karena kerjanya itu seperti otot polos yang tidak pernah berhenti, kemudian kerjanya itu sangat keras seperti otot rangka. Makanya saya sering sebut sebagai otot istimewa, di mana bentuk dari histologi daripada otot jantung sendiri itu berbentuk seperti otot rangka, namun hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Kemudian antara otot yang satu dengan otot yang lainnya itu dihubungkan oleh satu gate yang kita sebut dengan diskus intercalaris. Kemudian komponen-komponen serat dari otot jantung sendiri diantaranya ada sarkolema, retikulum sarkoplasma, tubulus transversus, mitokondria, filamen tebal yaitu molekul miosin, dan juga filamen tipis yaitu molekul aktin, serta memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah otot. Dan kita masuk pada soal yang nomor 2, yaitu otot-otot apa saja yang terlibat dalam bicep curl, leg press, dan sit up. Nah, bicep curl itu merupakan latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu bicep dan tricep. Kemudian otot ini melekat pada tulang lengan atas atau humerus. Sedangkan untuk leg press sendiri merupakan latihan yang duduk pada mesin leg press, contohnya seperti ini, di mana otot-otot yang berperan yaitu otot-otot paha depan quadricep, kemudian ada otot paha belakang atau hamstring, kemudian ada otot-otot gluteus yaitu gluteus maximus, serta otot-otot yang terdapat pada betis. Kemudian ada sit up. Sit up sendiri merupakan latihan beban tubuh yang menarikkan otot perut dan fleksor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh, dan dari latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot-otot abdomen, di mana otot-otot yang berperan yaitu ada pectoralis major, abdominis rectus, kemudian ada external oblique dan latissimus dorsi, serta otot-otot serratus anterior. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot.
kita bahas dulu bahwa kira-kira sekitar 40% dari seluruh tubuh terdiri atas otot rangka dan mungkin 10% lainnya berupa otot polos dan otot jantung. Nah, beberapa prinsip dasar yang sama mengenai kontraksi dapat diterapkan pada ketiga jenis otot yang berbeda ini. Mekanisme kerja dari kontraksi otot sendiri yang pertama yaitu ketika terjadi sebuah potensial aksi, maka akan melepaskan asetilkolin dari sel neuron ke dalam membran otot. Kemudian asetilkolin tersebut akan masuk ke tubulus T atau tubulus transversus dan melepaskan ion-ion Ca2+. Nah, kemudian Ca2+ ini akan berikatan dengan molekul tipis yaitu troponin, filamen tipis Ca2+ akan berikatan dengan troponin pada filamen tipis yaitu molekul aktin. Kemudian pengikatan Ca2+ ke troponin akan menyebabkan troponin berubah bentuk secara fisik, memindahkannya menjauh dari posisi penghambatannya. Ini membuka tempat untuk ikatan silang yang pada molekul miosin. Nah, kemudian jembatan silang miosin melekat pada aktin di tempat ikatan yang terpajang. Nah, kemudian ketika telah terjadi ikatan silang, maka akan memicu jembatan silang menekuk dan mendorong filamen tipis dan filamen tebal ke arah pusat sarkomer, di mana kayuhan kuat ini akan dilaksanakan ketika adanya sebuah energi atau ATP. Kemudian setelah kayuhan kuat tersebut, maka ketika masih terdapat Ca2+, maka posisi akan kembali ke tahapan nomor 5. Namun apabila Ca2+ ini telah habis atau telah tidak ada lagi, maka waktunya masuk ke fase relaksasi atau fase istirahat, di mana molekul aktin dan miosin yang melekat pada jembatan silang ini akan terlepas dan posisi dari otot tersebut akan kembali ke posisinya yang semula, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada soal nomor 4, bagaimana mekanika kerja otot tersebut dan otot apa yang menjadi otot penggerak utama, otot stabilizer atau penyokong, dan otot antagonis. Nah, untuk peranan otot rangka sendiri itu ada 3. Yang pertama ada otot agonis, merupakan otot utama yang berkontraksi saat melakukan gerakan yang kita kehendaki. Kemudian ada peranan yang kedua yaitu otot antagonis yang bekerjanya itu berlawanan dengan otot agonis. Apabila otot agonis ini melakukan kerja kontraksi, maka otot agonis ini secara tidak langsung akan melakukan relaksasi dan sebaliknya. Kemudian ada peranan otot rangka yang ketiga yaitu otot stabilizer, otot yang bertugas untuk menstabilkan tubuh dan ekstremitas. Kerjanya untuk menjaga tubuh tetap stabil, dan penggerak utama atau otot agonis ini dapat melakukan gerakan dengan efisien. Nah, di bicep curl sendiri kita tahu bahwa penggerak utamanya sendiri itu yaitu bicep dan tricep. Nah, kelompok otot yang digunakan untuk melakukan bicep curl itu yaitu bicep yang dibantu dengan otot bahu dan punggung untuk menjaga agar lengan atas tetap berada di samping tubuh dan tidak bergerak, yang mana otot perut dan otot punggung juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh pada saat melakukan bicep curl. Nah, ini contoh daripada bicep curl, di mana otot-otot penggerak utama sendiri yaitu otot-otot bicep, sedangkan otot stabilizernya itu diantaranya yaitu otot-otot forearm flexor, diantaranya yaitu flexor carpi radialis dan flexor carpi urnalis. Kemudian untuk leg press sendiri, ini latihan yang melatih otot quadriceps femoris dan hamstring secara bersamaan. Nah, latihan ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan tubuh bagian bawah, yaitu sendi lutut, pinggul, dan ekstensor atau pergelangan kaki. Nah, ini contoh daripada leg press, di mana otot-otot yang berperan yaitu otot quadriceps, yaitu otot-otot paha bagian depan yaitu rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, dan vastus medialis. Sedangkan otot-otot stabilizernya yaitu otot-otot gastrocnemius atau otot di bagian betis,
Di antaranya ada musculus gastrocnemius, musculus soleus, dan tendon calcaneus. Kemudian untuk sit up sendiri, ini melatih perut dan pinggul, juga melatih otot pinggang bagian bawah dan leher, di mana posisi sit up itu seperti ini. Penggerak utamanya sendiri yaitu rectus abdominis dan external oblique. Rectus abdominis dan external oblique, sedangkan untuk otot stabilizernya sendiri yaitu otot-otot quadriceps atau paha depan, yaitu vastus intermedius, rectus femoris, vastus lateralis, dan vastus medialis, dan juga ada otot-otot dari tensor fancy latae. Kemudian kita akan masuk kepada soal yang kelima, yaitu mengapa otot dan lengan bertambah besar dan keras setelah kita melakukan latihan. Nah, otot bertambah besar saat kita melakukan latihan kita sebut dengan nama hipertrofi. Nah, hipertrofi ini merupakan bertambahnya volume suatu jaringan tubuh, di mana ukuran selnya itu mengalami perbesaran, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Di mana hipertrofi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hipertrofi fisiologis, contohnya sendiri yaitu latihan beban, dan hipertrofi yang berkaitan dengan patologis, contohnya seperti penderita hipertensi atau darah tinggi. Nah, mekanisme daripada hipertrofi otot sendiri yaitu pertama, ketika otot berkontraksi dengan kekuatan maksimal, maka akan meningkatkan filamen aktin dan miosin. Peningkatan filamen aktin dan miosin ini akan menyebabkan miofibril itu bertambah besar dan menyebabkan miofibril tersebut pecah, di mana miofibril ini kemudian akan meningkat. Peningkatan miofibril akan menyebabkan terjadinya hipertrofi otot atau perbesaran pada otot. Kita akan masuk kepada nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 6. Faktor apa yang mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari strukturnya, materi pembentuknya, dan dari jenis latihannya. Nah, faktor yang mempengaruhi bentuk otot sendiri, yang pertama ada faktor usia dan jenis kelamin. Untuk poin pertama, perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan pada awalnya adalah sama. Kadar hormon testosteron atau hormon anabolik pada laki-laki yang meningkat setelah pubertas. Kemudian poin yang ketiga, ukuran otot yang besar akan meningkatkan kekuatan otot, dan pada laki-laki kekuatan otot akan mencapai puncaknya pada usia 20 tahunan. Nah, poin yang selanjutnya, hormon anabolik ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh melalui injeksi anabolik steroid maupun obat. Jadi yang faktornya itu ada faktor usia dan faktor jenis kelamin ya. Dimana untuk laki-laki sendiri, kenapa ototnya itu bisa lebih besar daripada perempuan? Karena pada pubertas itu hormon testosteron daripada laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu massa otot daripada laki-laki ini akan lebih besar daripada perempuan. Kemudian faktor yang mempengaruhi bentuk otot yang kedua ada dari faktor nutrisi. Makanan-makanan yang mengandung protein tinggi itu akan sangat mudah dalam membentuk otot. Di antaranya adalah daging sapi, kemudian daging ayam, putih telur, oatmeal, dan nasi coklat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu dari jenis latihannya. Nah, latihan beban akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, transkripsi, dan perilaku sel satelit. Proses kontraktil berupa aktin dan miosin yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat dari otot tersebut akan menyebabkan terjadinya perbesaran miofibril. Miofibril membesar, maka organ membesar atau otot akan mengalami yang namanya hipertrofi. Kemudian kita akan masuk kepada soal yang ketujuh, yaitu bagaimana proses metabolisme saat otot bekerja. Nah, kita akan masuk pada definisi daripada metabolisme terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama yaitu metabolisme mengacu pada keseluruhan jumlah reaksi yang terjadi di seluruh tubuh di dalam setiap sel yang menyediakan energi bagi tubuh. Di sini yang kedua yaitu metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Secara umum, pengertian metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang didapatkannya untuk menjadi suatu energi, di mana proses pembentukan energi sendiri didapatkan melalui suatu proses yang kita sebut dengan proses katabolisme. Apa sih yang dimaksud dengan katabolisme? Katabolisme sendiri merupakan proses pemecahan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana.
di mana untuk tahapan dari katabolisme sendiri di situ terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan glikolisis, yang kedua ada tahapan fosforilasi oksidatif, yang ketiga ada tahapan siklus Krebs, dan yang terakhir ada tahapan transfer elektron. Kita ambil contoh yaitu rumus dari molekul glukosa. Dengan rumus C6H12O6 akan diubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti karbon dioksida, air, dan kita akan mendapatkan energi berupa ATP sebanyak 38 ATP atau adenosin trifosfat. Ini merupakan jalur metabolisme dari otot. Kita mulai dari sebelah sini terlebih dahulu ya. Ketika terjadi kelebihan glukosa di dalam darah, maka kelebihan glukosa tersebut akan disimpan baik di dalam hati maupun di dalam otot. Nah, jika disimpan di dalam hati kita sebut dengan glikogen hati. Apabila disimpan di otot maka kita akan sebut dengan nama glikogen otot. Nah, ketika otot tersebut akan mengalami kontraksi dan membutuhkan energi, maka glikogen di hati ini akan dikembalikan kembali ke dalam glukosa darah, kemudian akan menjadi glukosa. Kemudian glikogen otot ini akan diubah lagi kembali menjadi glukosa. Nah, dari sini glukosa tersebut akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan glikolisis atau fase pertama dari katabolisme. Nah, dari fase glikolisis ini akan menghasilkan senyawa berupa asam pirufat, di mana asam pirufat ini akan dari tahapan glikolisis ini akan kita dapatkan ATP dalam jumlah yang sangat sedikit, namun dapat digunakan sebagai kontraksi daripada otot. Nah, ketika tidak adanya oksigen, dalam hal ini kita sebut sebagai respirasi anaerob atau respirasi yang tidak memerlukan oksigen, maka siklus hanya akan berjalan sampai pada tahapan sini saja, di mana dari asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat, di mana kelebihan dari asam laktat sendiri akan menyebabkan terjadinya kram atau nyeri otot, lemas, banyak berkeringat, dan jantung berdetak lebih cepat. Oleh karena itu, ketika kekurangan oksigen, maka siklus hanya akan berjalan sampai di sini dan kita tidak akan mendapatkan energi atau ATP dalam jumlah yang mencukupi. Nah, ketika kita ingin melakukan kontraksi otot dalam jumlah yang lebih lama, maka kita memerlukan adanya kadar oksigen yang mencukupi dalam tubuh. Contohnya yaitu pada saat kita minum, sehingga kadar oksigen di dalam tubuh itu tercukupi sehingga siklus itu dapat berjalan terus ke bawah, memasuki fase yang kita sebut dengan fase fosforilasi oksidatif atau fase yang kedua. Nah, ketika kadar oksigen di dalam tubuh mencukupi, maka kita akan masuk pada fase yang kedua, yaitu fosforilasi oksidatif, di mana simpanan lemak di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol akan masuk kepada tahapan yang kedua, sekaligus masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu fase siklus Krebs atau yang kita sebut dengan siklus asam sitrat. Nah, dari fase ini akan dihasilkan banyak sekali ATP yang dapat digunakan untuk otot dalam melakukan kontraksi. Banyaknya ATP yang dihasilkan dari fase ini yaitu sebanyak 38 ATP. Tak jarang selain lemak sendiri, protein juga dapat digunakan, di mana protein dapat diubah atau dipecah menjadi asam amino, kemudian masuk ke dalam tahapan fosforilasi oksidatif dan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP dalam fase kontraksi otot, di mana hasil daripada siklus Krebs sendiri akan menghasilkan senyawa berupa karbon dioksida dan air. Kenapa dalam fase ini menghasilkan banyak sekali energi dalam jumlah yang banyak, sebanyak 38 ATP? Karena melibatkan suatu organel sel yang kita sebut dengan mitokondria, di mana mitokondria ini merupakan salah satu organel sel yang menghasilkan energi yang sangat besar bagi setiap sel. Kemudian ada tahapan yang selanjutnya atau tahapan yang ketiga, yaitu fase pendapatan energi ketika energi tersebut ingin kita dapatkan dalam jumlah yang sesegera mungkin.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saat kita dikejar anjing. Itu kita tidak sempat untuk melakukan fase-fase terlebih dahulu seperti ini untuk mendapatkan energi, maka tahapan inilah yang akan dilakukan untuk mendapatkan energi, di mana keratin fosfat ditambah dengan ADP atau adenosin difosfat ini akan langsung diubah menjadi ATP untuk dapat digunakan untuk kontraksi otot atau saat kita berlari agar tidak digigit oleh anjing misalnya. Maka fase ini itu merupakan fase yang paling cepat untuk mendapatkan energi atau ATP. Namun tidak selalu fase ini dapat digunakan karena penyimpanan energi pada tahap ini juga terbatas. Jadi untuk kontraksi otot biasanya yang paling sering kita lakukan adalah pada fase katabolisme sendiri yang melewati 4 tahapan secara runtut, yaitu fase glikolisis, fosforilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada soal yang ke-8, yaitu hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender dan bagaimana mekanismenya. Nah, untuk poin 1, terdapat perbedaan komposisi tubuh antara perempuan dan laki-laki sebelum usia pubertas dan pada usia pubertas, di mana perbedaan menjadi sangat besar, di mana perempuan memiliki lebih banyak deposit lemak sedangkan pada laki-laki terbentuk lebih banyak jaringan otot. Nah, bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Nah, perbedaan ini disebabkan karena pada laki-laki ada pertambahan sekresi hormon testosteron. Pengaruh testosteron sendiri menyebabkan serat otot pria itu lebih tebal, dan karenanya otot-otot mereka lebih besar dan lebih kuat daripada otot-otot wanita, bahkan tanpa latihan beban sekalipun. Nah, karena efek testosteron ini suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Testosteron ini mendorong sintesis dan penyusunan miosin dan aktin. Kenyataan ini mendorong sebagian atlet baik pria maupun wanita menggunakan secara bahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atletik mereka. Pengaruh androgen yang dipercayai berperan penting dalam lonjakan pertumbuhan masa pubertas secara kuat merangsang sintesis protein di banyak organ. Androgen merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat dan menambah massa otot. Androgen paling poten, testosteron testis, menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek androgen dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Androgen hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat growth hormone, tetapi keberadaan hormon pertumbuhan akan secara sinergis meningkatkan pertumbuhan linear. Ini merupakan mekanisme dari testosteron, di mana testosteron sendiri akan masuk ke mononukleus untuk mentranskripsikan gen target, di mana akan menyebabkan terjadinya produksi IGF-1 dan represi ligase UPS atau ubiquitin proteasome system. Represi ligasi UPS ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada sintesis protein, juga menurunkan terjadinya pemecahan protein. Selanjutnya di sini ada penurunan ekspresi miostatin, di mana penurunan ekspresi miostatin sendiri akan dibawa ke sel satelit untuk diproliferasi dan didiferensiasi. Kemudian akan mengalami pembentukan miotub baru dan peningkatan jumlah mononuklei, di mana kedua faktor ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan massa dan kekuatan otot serta kapasitas dari latihan itu sendiri. Kemudian ini ada faktor-faktor lain dari testosteron, yaitu berfungsi sebagai efek antiinflamasi. Kemudian ada peningkatan sekresi atau sensitivitas insulin dan lain sebagainya.
Kemudian kita akan masuk kepada nomor yang terakhir, yaitu mengapa setelah lama tidak latihan otot, lengan dan perutnya mengalami perubahan dan bagaimana mekanisme perubahan tersebut. Nah, perubahan otot tersebut atau penurunan otot kita sebut dengan nama atrofi otot. Nah, atrofi otot sendiri merupakan penurunan ukuran jaringan atau organ karena terjadinya penyusutan sel. Nah, salah satu penyebabnya adalah otot tidak atau jarang digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kaitannya dengan kasus sendiri yaitu tadi setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengan dari Jeremy tersebut mulai mengeras dan membesar. Kemudian perutnya terbentuk six-pack, namun setelah 2 bulan Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir Jeremy tidak pernah latihan sama sekali. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Nah, mekanisme dari atrofi otot sendiri yaitu di mana glukokortikoid ini akan masuk ke reseptor dari glukokortikoid, di mana akan bersama dengan transkripsi FOXO akan mengaktifkan gen MURF1 dan MAFBX, di mana peningkatan ekskresi daripada MURF1 dan MAFBX ini akan mendorong terjadinya atrofi otot melalui serangkaian mekanisme biokimia yang belum terdefinisi secara baik. Kemudian aktivitas transkripsi FOXO sendiri dihambat oleh pensinyalan insulin atau IGF-1 dan glukokortikoid pada tingkat yang rendah, di mana pensinyalan insulin atau IGF-1 ini memiliki peran ganda yaitu menghambat atrofi otot melalui penghambatan faktor transkripsi FOXO dan merangsang sintesis protein dan hipertrofi otot rangka melalui ATK dan juga mTORC1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk diskusi 1 kali ini. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun hasil ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.